muslimin, guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Malam ini kita masuki Al-Kabiratus Salis fi Tarkis Salah. Ancaman Allah atau dosa besar yang selanjutnya adalah meninggalkan salat, yang mana berkaitan dengan masalah salat ini tentu saja masih segar dalam ingatan kita. Betapa bahawa perintah salat itu adalah perintah pertama dalam bentuk syarak setelah sekian lama Rasul kita membentuk dan mendidik daripada hamba Allah dan para sahabatnya dengan pemahaman tauhid dan akhlak. Barulah setelah beliau Isra dan Mi'raj sebagai perintah pertama yang langsung diperintahkan oleh Allah untuk amalan salat. Masih segar dalam ingatan kita. Di akhir daripada bulan Rajab kemarin kita peringati sama-sama berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ujungnya ataupun berakhir dengan perintah melaksanakan ibadah salat yang merupakan taklif pertama yang wajib dilakukan oleh umat ini. Mengapa? Karena dari salat itulah sebagai bentuk amalan zahir yang diikat oleh nilai tauhid dan akhlak atau tasawuf, itulah yang sangat fundament yang menjadi azas akan mencerminkan jiwa daripada umat ini sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah dalam amalan zahir. Maka di dalam surah Maryam Allah mengingatkan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'u syahawat fasawfa yalquna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah." Satu saat akan terjadi generasi setelah mereka itu orang-orang yang menyia-nyiakan dan meninggalkan salat. Mereka lebih suka mengikuti segala hawa nafsu. Bila itu sudah terjadi, maka akan terjadi dan mereka semuanya akan menemukan kehidupan yang sia-sia, yang penuh kekacauan, kecuali orang-orang tertentu saja yang mereka mau bertaubat sadar dan mereka beriman dan mereka itu beramal dengan amal saleh. Kalau tidak ada satupun umat ini yang mau untuk mempertahankan diri dalam bentuk taubat dan beriman dan amal saleh, maka kekacauan itu akan benar-benar terjadi. Di dalam banyak hadis berkaitan dengan meninggalkan salat ini diceritakan oleh Rasul kepada kita dalam hadisnya yang dikumpulkan di dalam kitab Al-Kabair ini sebagai ancaman yang melahirkan bahwa ini dosa yang sangat berat. Hingga pada satu ketika diriwayatkan ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa
Lantas ia minta kepada Musa untuk berdoa kepada Allah. Lantas Musa bertanya, apa dosamu nak? Ia menjawab, saya telah melakukan perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu sangat aib. Musa menolak, kalau itu dosa kamu, maka keluarlah dari depanku dan pergilah kamu. Setelah perempuan itu keluar, lantas Jibril berkata kepada Musa, ya Musa, mengapa engkau tolak? Bila ada hamba Allah yang ingin untuk bertaubat kepada Allah, padahal orang-orang yang lebih besar dosanya daripada dosa berzina itu, Allah masih bisa menerima dan mengampuni daripada kesalahannya. Tahukah kamu wahai Musa apa dosa yang paling besar? Itulah mereka yang menyia-nyiakan salat. Dari itu menunjukkan bahwa lebih besar dosa orang yang menyia-nyiakan dan meninggalkan salat itu berbanding dengan perbuatan zina. Dan itu masih ada jalan untuk bertaubat. Kemudian dalam hadis yang bersumber daripada Ibnu Abbas, Rasulullah mengingatkan kepada kita. Ibnu Abbas menterjemahkan siapa mereka itu dalam hadis tadi, adha'us salah, pehanali semayang pertama kali, di mana Ibnu Abbas mengatakan laisa makna adha'uha tarakuha bikulliyah, bukanlah yang dimaksud orang yang meninggalkan salat itu mereka tinggalkan dengan segala bentuk salat atau meninggalkan satu waktu salat. Walakin akhiruha an awqatiha. Tetapi termasuk orang yang menyanyikan salat adalah mereka lambat-lambatkan, mereka tangguhkan, mereka akhirkan salat sampai keluar waktunya. Jadi menunjukkan bahawa makna adha'us salah dalam tafsir yang ditafsirkan dimaknai oleh Ibnu Abbas kon hana semayang, semayang, tapi waktunya ditakhirkan. Bagaimana ditakhirkan? Sampai keluar daripada satu waktu. Kalau waktu salat subuh mulai keluar fajar sadik dan batas akhirnya adalah menjelang atau sebelum matahari terbit. Andai kata ditakhirkan, melambatkan salat sampai sudah keluar matahari, itu adalah termasuk orang yang adha'us salah dan ia akan mengalami kehidupan yang penuh kekacauan. Kalau seorang kepala rumah tangga penuh kekacauan dalam kehidupan rumah tangganya, kalau anak-anaknya penuh kekacauan sikap dan daripada kehidupan anak-anaknya, kalau anak kita sudah remaja penuh kekacauan dengan sikap dan tingkah laku mereka, karena janji Allah mereka menyia-nyiakan salat, maka mereka mengikuti kehendak syahwatnya. Semua orang yang hidup dalam komunitas mereka, hidupnya penuh kekacauan, gangguan kepada orang lain. Sa'id bin Musayyab, Imam Tabi'in rahimallahu qala, apa kata Sa'id bin Musayyab? Dianya adha'us salah alla yusalli ad-duhra hatta ya'tiyal asra.
wala yusallil asra ilal maghrib, wala yusallil maghrib ilal isya, wala yusallil isya ilal fajri, wala yusallil fajri ila tulu'is syamsi. Jadi yang kekun orang yang meninggalkan salat, semayang subuh kai terbit matahari, semayang maghrib kai tamang isya, semayang asar 3 dengan maghrib, sembahyang luhur habis waktu zuhur dalam 5 waktu, maka itu dianggap orang yang telah meniadakan salat menurut Sa'id bin Musayyab. Maka siapa yang meninggal dunia, dia ada dalam keadaan ini, ia belum bertaubat, maka dia itu orang yang telah dimurkai oleh Allah. Ia tempatnya di sebuah wadah, di sebuah lembah dalam neraka jahanam. Dan itu jauh daripada mendapat makanan dan minuman. Inilah makna di dalam ayat Allah, fawailul lil musallin alladzihum an salatihim sahun. Urun ulun Tuan Bandung. Dalam kaitan ini ada beberapa sebab yang sangat dikhawatirkan. Sebelum kita melihat dalam konteks kehidupan masyarakat hari ini, di mana Allah mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, jangan kamu membinasakanmu dan anak-anakmu dan oleh hartamu dan anak-anakmu daripada mengingat Allah. Ada 3 faktor yang bisa untuk membuat kamu binasa dan jauh kamu daripada mengingat Allah. Kalau itu dilakukan, itulah orang yang rugi. Sama dengan faktor yang bisa melambatkan salat, bahkan meninggalkan salat itu bisa karena harta, bisa karena anak. Dan 2 faktor tersebut membuat kita orang yang rugi bila tidak bisa salat tepat pada waktunya. Kita sudah maklum dalam hukum fikih bahwa salat diberi ruksah, tapi ruksahnya bukan meninggalkan salat, bukan mengeluhkan salat daripada waktunya. Maka guru-guru kita banyak mengatakan, bila salat itu dalam keadaan tidak bisa memenuhi segala syarat dan rukun, salat tetap dilaksanakan. Bila tidak terpenuhi daripada syarat, misalnya bersuci, tidak bisa terpenuhi syaratnya karena kita tidak punya alat penutup aurat, atau dalam keadaan kita tidak punya arah ke mana yang harus kita menghadap, tetap salat harus dilakukan. Bahkan diumpamakan di dalam fikih, seorang dikurung dalam sebuah penjara. Penjara itu penjara orang kafir. Di dalamnya tidak disediakan air. Tidak kita bisa untuk bersuci sebagaimana mestinya. Tidak bisa kita bertayammum kerana di dalamnya adalah tidak ada tanah yang suci. Akibatnya bagaimana kita salat? Mengapa hal ini perlu kita tahu? Orangnya le di antara syarah katanya karena tibuk kerja bangunan bajai kuta alah aja ki bangun temayang tu. Yang kuta tanah jak judron mentang terji kai bang. Ilo bajai kuta ente mentang mata ku gelih bajai. Maka apa nam pajang pergi bajai pat temayang lah asa. Ini contoh yang ini mudarat, tidak diizinkan oleh penjara karena memang penjara itu adalah kafir.
tetap tidak boleh salat itu tidak lakukan. Dengan alasan, ngampu tanuk mutuci nyoban tu bodoh. Ngampu tanuk tu orang cik jari krek yang kabeh kuda. Ngampu tanuk temom tanah piana. Talake hai bizin, ibi pihan, tetap salat. Untuk menghormati waktu. Lantas, salat yang menghormati waktu itulah yang disebut. Andai kata besok dikeluarkan kita dalam penjara. Kemudian, kita bisa hidup dan bisa bersuci sebagaimana yang sempurna. Maka salat dalam penjara itu, kalau kita kembali sehat dalam keadaan normal, hendaklah kamu ulang salat itu. Bukan kata, ulang. Ya ada salat itu. Andai kata tidak ada kesempatan untuk keluar dalam penjara itu dalam keadaan kita sehat ataupun untuk bisa kita mengulangi. Meninggal terus. Meninggal. Yang temayang telah malam penjara 5 tahun tapuhan ibi dengan hormat wate. Nyahan apa yang tulak empang berang. Pakat, temayang yang dituntut Allah, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Maka tidak ada cara, kecuali 2 uzurnya. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Yang kedua, dan kepet pungo nganemit nyan kon uzur. Pecin hana memenuhi, hana wajib jadi hurunyan. Menanti teori nong yang datang bulan. Nyan kon uzur. Dia memang tidak diberikan kewajiban oleh syarak. Tapi orang yang tidur, tidak terkejut dalam waktu salat, itu memang tidak, bukan uzur. Itu uzur, karena pekan hana terkejut dalam waktu. Maka seorang yang terkejut waktu azan masuk waktu subuh, ada bertengok tatat. Nyan menyohan memang Allah bati hati ku satu. Nyan harum. Karena kita mau, wate. Lantas terkejut 3:08. Lantas salat kita jam 8 karena baru terbangun. Apakah itu uzur? Bukan. Tidurnya tidur taksir. Dan salat qada itu adalah salat wajib. Ulang salatnya kalau kamu mau taubat. Tanya mau taubat, ulang. Artinya qada salatnya. Itu orang yang qada salat itu taubat. Salah satu bentuk taubat untuk menggantikan perbuatan yang kamu sia-siakan dengan amal yang baik dan kamu harus menyesal atas perbuatan itu. Diterima atau tidak? Terserah kepada Allah dalam hati kita bagaimana ketulusan. Karena kita orang yang meninggalkan salat dengan sengaja atau dia tidak uzur, ia itu 2 dosa. Pertama dosa enggak salat dalam waktu itu. Begitu dikata dosa tidak salat dalam waktu, tetap itu adalah merupakan perbuatan dosa yang dilakukan. Maka kalau kita lihat dalam fikih, suasana kehidupan terjepit bagaimanapun seperti keadaan dalam penjara, itu tetap salat dilaksanakan. Sama dengan orang yang sedang dalam perang, salat dilaksanakan. Enggak ada air, salat dilaksanakan. Ada kaifiat tertentu yang sudah diatur. Luka di tangan, salat tidak dilaksanakan. Dengan jalan untuk ganti pada tempat yang tidak bisa dibasuh untuk memenuhi syarat uduk dengan tayammum. Pertama tayammumnya di saat datang pada waktu membasuh tangan. Bukan tayammum duluan, habis itu wuduk. Beda dengan mandi. Dalam hukum tayammum sudah biasa. Bagaimana kalau tayammumnya menggantikan sahib jabair atau balutan yang tidak bisa kena air yang ada di tangan. Dan tangan merupakan salah satu anggota wuduk. Ada sebesar ini tempat yang tidak boleh kena air. Menurut kata ahli atau doktor spesialis, kalau kena air, itu membahayakan dan kamu akan cacat seumur hidup. Atau lambat sembuh, tak boleh, membahayakan. Lantas bagaimana caranya? Begitu kita berwudu, sampai setelah basuh muka, sekarang baru basuh
cuci tangan ataupun membasuh tangan. Itu mau taimum dulu basuh yang baik-baik atau basuh yang baik-baik dulu habis itu taimum. Habis itu lanjut ambil wuduknya dengan sapu kepala dan juga seterusnya sampai dengan cuci kaki. Kontu itu yang lain. Ya, itu yang harus kita pahami. Dan itu dalam fikih. Tapi yang penting faktor kerja. Tujuan kerja cari harta. Tidak boleh meninggalkan salat. Faktor uzur yang sengaja. Uzurnya misalnya tidak bangun pagi. Sebabnya karena malam begadang. Tanya gaduh main game atau nonton macam-macam dum segala macam nonton bola kapoleh malam. Budak tak dalam tidur kita itu sehingga tak terbangun subuh. Nyan but nonton nyan kan in nonton. But nonton kalau tidak bisa terbangun pagi itu hukumnya haram. Sama dengan hukum haram jual beli saat azan Jumat dikumandangkan. Wazarul baik. Bukan jual belinya yang diharamkan. Tapi akibat jual beli, kamu tak sempat salat Jumat. Maka diharamkan. Tinggalkan jual beli. Ya, fas'au ila zikrillah. Cepat kamu untuk bersiap diri salat. Yaitu Jumat, yaitu untuk berzikir kepada Allah. Sama juga. Bagaimana jual beli adalah perbuatan yang dianjurkan dalam agama. Sebagai bentuk mencari rezeki. Tapi kalau dengan sebab jual beli itu bisa untuk meninggalkan salat Jumat terganggu, itu pun haram hukumnya. Kan haram belau-belau. Haram buatnya karena lebih membesarkan ingat kepada Allah. Menyamanan. Menyadikatanya hanjut hantar temeng temayang asak gara-gara anak kitanya tengah tak kerja bangunan. Teput. Ya. Lihu tamang po 2. Nyo wawantek po 6. Waktu asar tidak kita persiapkan diri dulu untuk salat sebentar. Maka itu juga perbuatan kita yang membuat tidak bisa salat asar itu adalah sama dengan larangan jual beli tadi. Begitu juga apalagi kalau perbuatan main-main. Begadang, ngobrol, tak kemana-mana. Ya. Maka itu juga sama hukumnya. Tidak semua ayat. Itu dari ayat itu bisa dipahami semuanya. Oleh karena demikian, apakah karena permainan, sedangkan perbuatan untuk mencari rezeki yang halal juga itu tidak diboleh dan tidak membuat kita terganggu untuk tidak bisa melaksanakan ibadah salat. Kemudian kita lihat dalam tafsir. Apa yang diingatkan di dalam ayat tadi? Anak, harta, janganlah orang yang beriman itu menjadi untuk menghancurkan dirinya jauh daripada mengingat Allah. Menghambat untuk mengingat Allah. Apa yang maksud dengan zikrullah di sini? Qala al-mufassirun. Yang dimaksud dengan zikrullah dalam ayat ini adalah salat 5 waktu. Faman istaghala bimalihi fi bai'ihi wa syira'ihi wa ma'isyatihi wa dayyatihi wa auladihi anis salah fi waktiha kana minal khasirin. Siapa saja yang ia sibuk dengan hartanya dalam konteks jual beli, sibuk dengan kehidupannya, apakah itu yang sifatnya tugas atau bukan tugas atau rekreasi atau itu adalah sekedar ya untuk refleksi ataupun untuk bersenang-senang dan juga bisa meninggalkan salat, sibuk oleh anaknya dan ia tidak bisa melaksanakan salat pada waktunya, itu termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Yang kita nyuji guru yang rugi. Persoalan orangnya
telat temeng temayang bahawa di luar waktu nyan gekira urung rugo dan itu dianggap orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Bagaimana kalau banyak anak kita yang tidak salat sama sekali. Tinggal siap dua mentong bak sembahyang Jumaat kalau ada. Jumaat pun hari ini banyak di mata kita yang kita lihat tidak mereka itu melaksanakan salat. Nya menyota perintah yang terjadi kenakalan orangnya anak tanya. Nya Cina cipegat tiga terutama kepada Satpol PP, bapa polisi menyona temeng. Cina kalan awaknya, Cina yo baca ayat semayang, Cina teliti awaknya kaidon semayang buana. Itulah kehidupan yang raya. Dalam istilah kita disebut dengan mereka itu kenakalan. Yang ana kenakalannya nyan hana idang semayang lo. Maka kalau kita lihat sistem pendidikan salat itu sangat keras. Kita baca sampai habis ini karena kita barusan untuk Isra dan Mi'raj. Persiapan masuk dalam Ramadan untuk siam sebagai rukun Islam yang ketiga. Di mana dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Munzir dalam kitab At-Targhib. Apa kata beliau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in naqasat faqad khaba wa hasar." Yang pertama dihisap orang akhirat nak padu-padu buah periode, nak padu-padu buah metode katanya na mizan. Na kasih buku. Menyerujuk ke unun, tak terima dengan cara unun, tanda bahagia. Tapi siapa yang dikasih buku min wara'i dhahri, likut ke neraka, maka itu adalah tanda bahawa ia itu orang yang tidak akan baik-baik saja ke depan. Ada yang namanya mizan, ditimbang amal kita. Ada yang namanya hisab, dipersoalkan, ditanyakan, dipesahih dalam katanya. Jadi banyak lapisan persoalan di akhirat. Yang dalam berkaitan dengan hisab ataupun adanya untuk menanya dan menyelidiki dan untuk dipertanyakan, dalam Rasulullah mengingatkan, yang pertama bagi hamba ini di hari kiamat nanti dipersoalkan, dipertanyakan, dihisab dari semua amalannya adalah tentang salat. Tanda ke depan akan mudah. Bila salatnya baik, ia orang yang sukses dan ia lolos. Dan bila salatnya kurang, maka ia orang yang menghadapi bermacam kesusaran dan kekurangan ataupun kerugian. Bahkan dalam hadis yang lain, salat standar perbedaan antara kita dengan orang-orang yang di luar Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafara. Sebuah perjanjian, sebuah ikatan yang ada antara kita, perbedaan antara kita dengan orang-orang yang kafir adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Walaupun itu kufur, apakah kufur besar atau kufur kecil? Kalau kufur besar, orang yang mempersekutukan Allah dan ia kafir. Yang dalam ayat Allah tidak mendapatkan ampunan. Kalau kufur kecil itu riya, dan itu ada dalam pembahasan yang lain. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, Rasul mengingatkan, man fatathu as-salat al-isya asar habita amalahu. Wa fi sunan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, siapa yang luput terhadap dirinya akan salat
asar, maka terhapuslah amalannya. Tabah semayang, bina amalan galai habis terhapus. Yang kerja pegah semayangnya adalah tiang agama. Dalam hadis yang lain, man taraka salah muta'abidan faqad bara'at minhu zimmatullah. Tidak orang gekebah semayang. Sengaja Allah lepas kepada dirinya orang yang di dalam zimmatullah, dalam pemeliharaan Allah. Makanya para ulama sepakat dan ittifaq, hukum orang meninggalkan salat dengan sengaja walaupun ia tidak ingkar, maka disebut orang itu tak terpelihara darahnya. Kalau tak terpelihara darahnya, halal darahnya. Tidak masuk dalam kelompok yang terlindungi dirinya daripada darahnya dengan Islam. Kalau memang kafir, terlindungi. Orang Islam hana getim semayang, maka hana pelihara darah haji. Seandainya negara Islam tegak, jihad untuk dihabiskan ataupun dibunuh oleh negara. Kalau kafir, 3 macam kafir tidak boleh. Mereka terpelihara darahnya. Yang kerja hanya terpegang logika ini. Munyo kafir kerja dah juga kafir. Terpelihara darah. Islam mengaku, ini semayang, anak terpelihara darah. Ada 3 macam kafir yang darahnya terpelihara. Dhimmi, ma'ahid, musta'min. Kecuali harbi sagai. Kafir yang kamu perang. Yang lagi Zionis, yang ada di Israel orangnya. Zionis Israel yang ada di Palestin. Tapi lain, mereka yang minta perlindungan, mereka yang punya orang zimmi yang punya kesepakatan untuk memperkuat Islam dan termasuk orang-orang yang juga mendapat suaka politik, itu terpelihara darahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tadi, bahwa dia tidak terpelihara darahnya. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain. Kemudian, manakala Umar ibn Khattab pada satu ketika ditanyakan begini. Ya, apa yang ditanyakan kepada Umar? Ya Amiril Mukminin, apakah mengapa orang harus untuk betul-betul salat? Apa yang harus didadakan oleh salat? Berkaitan dengan hadis wassalatu imanuddin. Mengapa itu menjadi tiang agama? Apakah betul itu adalah menjadi tiang dan itu adalah merupakan prinsip utama? Jawab Umar waktu itu. Ya. Apa kata Umar? Betul. Adapun sesungguhnya tidak ada bagian bagi seorang dalam Islam kalau dia itu untuk menyia-nyiakan dan meninggalkan salatnya. La hadda li ahadin fil Islam adha salati. Gak ada bagian untuk mendapat perlindungan dalam Islam itu kalau dia menyia-nyiakan dan meninggalkan salatnya. Wa salla radhiyallahu an wajarahu yas'ab daman. Ya. Rasul salat dan berselawat oleh Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh Abdullah bin Syaqiq At-Tabi'i, adalah sahabat Rasulullah tidak pernah melihat sesuatu daripada segala amalan yang ditinggalkan itu menjadi kafir selain daripada salat. Gak ada perintah dalam Islam yang bila tidak dilakukan itu dihukum oleh Rasul sebagai ia kafir selain daripada hanya perintah salat.
Mengapa hal ini penting? Dalam konteks kehidupan hari ini, kita tidak menjadi, belum dengan bagaimana salat yang betul. Seolah-olah tidak apa-apa. Ada orang yang kadang-kadang berhari-hari, berbulan-bulan tidak salat. Biasa-biasa saja. Anak-anak pupui tanya, atas penting, menyai gampung. Penting menyona kerja Ahmadiyah, mentang bau reng kajuan. Yang malam 2 Ahmadiyah umum, dia hadir itu kabere. Orang raya nak baca baru, olehnya kepiah baru, olehnya nak temayang orang raya yang kabere mentang. Menan pemahaman orang. Mengapa hal ini? Kita lihat saja. Coba kita buat penelitian. Selain anak-anak kita hari ini yang tidak di pondok, yang tidak di pesantren, berapa persen usia 15 tahun ke bawah atau 20 tahun ke bawah, yang muda-muda itu, yang mereka kita lihat ramai di dalam musala, ramai di masjid-masjid. Di mana yang banyak? Baiklah tekan ke urun Tuhan. Ini anak muda saja. Ini kemunduran yang paling berat. Apalagi berkaitan dengan ini, berkaitan dengan salat. Hanya salat Jumaat yang ada penekanan dalam konteks sebagai otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam. Itu hanya kontrol. Itu kedai. Tapi berkaitan dengan salat wajib, begini, ini jelas sedang salat maghrib. Di mana dia salat? Kalau dia ada, kalau dulu dia di rumah semua. Di rumah tanya hai tahu hukum, dia salat atau tidak. Terserah orang tuanya. Kalau hari ini sedang waktu salat di kafe. Top kafe urui dalam mandu. Temayanginan, pai temayanginan. Ubena raya musalla. Nyo akan terjadi lagi dalam puasa nanti. Di saat kita buka bareng, itu sangat semangat di warung-warung, di kafe-kafe. Lebih-lebih tamah-tamah jula tak kafe karunya. Semayang maghrib di kafe, coba sekali. Sebagai bahan penelitian. Termasuk anak kita ya laki untuk membuka ngangan bakafe. Nyan pai semayang. Kalau di rumah mungkin kita tidak. Ya kita bisa untuk kontrol dia salat. Tapi secara umum hari ini rusak berkaitan penegakan salat dan tidak menjadi perhatian publik. Itu masalah publik kepada orang-orang yang punya pengambil kebijakan. Nampaknya sudah sampai hari ini untuk berfikir. Jangan fikir dengan ada nak tahu masalah tu. Hai udah meno, nak aliran, semayang dia fikir-fikir mentang baik ngannya, yang kon alirannya ni le. Hai mentunya ingat Allahnya hana payah dia takbir do kalau ingat Allahnya. Nya nak hanya tak dengar ba anu metnya na. Memba urangnya nya tak tetat. Jadi kapan mereka salat? Kalau mereka bertebarangan di luar. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sekali lagi nanti pertemuan berkaitan dengan ini dan salat wajib sekali lagi nanti insyaAllah karena kita akan memasuki dalam bulan Ramadan dan ini sudah awal daripada Syaban. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita, waktu Isya sudah masuk dan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih dan mari kita evaluasi perintah salat yang sangat prinsip ini sebagai kita barusan untuk melewati prinsip dasar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang ujungnya untuk evaluasi terhadap amalan salat kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Oleh karena demikian, semoga kita senantiasa dari Allah menjadi orang-orang yang muqimis shalah dan terpelihara. Karena manfaatnya ada beberapa hal nanti akan kita lihat di dalam penjelasan selanjutnya. Lebih kurang tuan laki maaf dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.